Halo teman-teman, kenalin aku Indra Jegel dan ini monolog gue. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya di masa pandemi ini. Cerita apa ya? Nonton teman-teman yang lain tuh ceritanya banyak pengalaman hidup sih ya. Ini aja deh, aku sekarang 31 tahun, sudah menikah, sudah punya anak, dan aku tuh pernah juara satu suci, alhamdulillah. Apa ya, jujur-jujuran aja ya, banyak lah yang cerita gini kalau stand up itu sebenarnya bukan hal yang kita cita-citakan kan. Akhirnya aku terjerumus di dunia stand up dan enak tuh ya bersyukur gitu, alhamdulillah. Karena dari kecil tuh aku sebenarnya cita-citanya itu adalah pengen jadi pemain bola gitu. Karena aku pernah SSB di Bintang Muda, Binjai. Terkenal tuh. Ada yang tahu ya? Tapi di Binjai terkenal itu termasuk yang SSB, sekolah sepak bola yang bagus lah gitu. Makanya dari situ pun aku seneng main bola. Sampailah akhirnya nama aku tuh Indra Jegel. Karena saking senangnya main bola tuh nyelengkat-nyelengkat jadi namanya Jegel. Sekarang jadi nama panggung, alhamdulillah banyak dikenal orang dari nama itu gitu. Kalau dari kecil ngobrolin, aku tuh anak yang cupu sebenarnya, bukan anak yang bukan anak yang bandel, bukan anak yang goblok juga sih sebenarnya. Tapi SD, jujur-jujuran SD tuh aku sama Idun. Gak ada yang tahu Idun ya, jadi ini kasih tau ya. Jadi Idun itu adalah teman SD ku yang juara 1. Aku selalu juara 2. SD ku tuh SD Islamiyah. SD Islamiyah tuh sebelahan sama pabrik getah gitu. Jadi pabrik tempat pengolahan getah. Tuh SD bau deh, pokoknya jam 11 siang tuh bau getah ke tempat kami tuh. Makanya tuh kalau aku SD, kalau ditanya SD mana, SD Islamiyah, pasti dibilang orang, bau getah gitu. Karena pas banget sebelahan. Pas kali sebelahan sama si pabrik getah itu. Dan kami sekolah itu tuh dibantu sama pabrik itu. Jadi guru-gurunya digaji sama pabrik itu. Jadi ilmu yang kami dapat itu hasil dari getah-getah karet yang ada di Indonesia. Gurunya kalau nggak gajian dari mereka, gajian dari kami kan dulu mau sekolah paling berapa ya gitu. Aku termasuk SD tuh anak yang pinter. Aku ranking 1, ranking 2 tuh sama Idun nih. Nah, tapi berita duka teman-teman, si Idun tuh aku dapat kabar dia udah meninggal gara-gara dia sakit. Mari kita panjatkan doa untuk Idun teman-teman, sebentar ya. Idun tuh termasuk orang yang baik sama aku. Jadi kita tuh bersaing tapi secara sehat. Dulu tuh waktu kami sering bersaing soal ranking. Nah, di Medan tuh dulu di Binjai, kalau misalnya kita dapat ranking, kita tuh dapat tiket masuk ke wahana gitu, kayak Dufan. Tapi di sana namanya Taman Ria. Jadi seluruh sekolah di Sumatera Utara yang dapat ranking ini tuh dikasih tiket gratis masuk ke dalam permainan itu. Nah, juara 1 dapat 15, juara 2 dapat 10, juara 3 dapat 5. Nah, aku tuh paling sering dapat 10. Tapi sampai dalam itu ternyata tidak semua permainan. Jadi permainan-permainan yang bisa aja gitu. Jadi kayak kora-kora, terus kayak kuda puter, itu doang gitu. Nah, ada satu momen terus pengen naik bom kar, ternyata bom kar nggak boleh gitu. Jadi aku termasuk orang yang dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu bolak-balik tuh Taman Ria tiap tahunnya. Jadi orang Taman Ria tuh ada momen dimana orang Taman Ria tuh, wih juara lagi ya gitu. Keren deh. Terus aku pernah ikut kompetisi senam. Terus aku pikir-pikir ya, kompetisi senam tuh kan dulu zamannya banyak cewek-cewek ya, tapi kenapa aku kepilih ya gitu dulu tuh. Apa aku lentur dulu mikirnya. Setelah dewasa gitu, karena dulu pakai tali-tali rapia gitu yang diinin kayak pom-pom boys gitu. Dulu aku ikut itu ini belum banyak aku ceritain ya karena nggak ada di materi stand upku. Terus SMP tuh mulai tahu main, dan aku tuh termasuk orang yang terlambat sunat. Aku sunat tuh kelas 6 SD. Jadi kelas 6 tamat-tamatan aku SMP masuk tuh baru sunat. Jadi ada momen dimana aku masuk SMP tuh si luka sunatku tuh belum kering. Serius, aku jalan masih ngangkang-ngangkang, ditanya orang, lah kok kenapa? Kan masih baru-baru kenal gitu kan nama yang kenalin Indra. Lah kenapa? Aku baru sunat. Gue bilang, wih lama juga aku sunat ya, kata gitu. Iya.
Tapi diketawain gitu, ya sunat umur sekarang baru sunat gitu, berarti belum bisa ini dong ya, belum bisa tegang katanya gitu. Tapi ya dari situ sih, maksudnya SMP tuh mulai kenal main. Nah SMP juga aku mulai kurang tuh, dulu kan SD tuh SSB, cita-citaku jadi pemain bola. SMP tuh mulai jarang tuh, mulai banyak main, mulai tahu kenal cewek-cewek gitu-gitu. Dulu tuh ada cewek cakep lah pokoknya. Aku tuh ya kelas 1, 2, 3 SMP itu kelas unggulan terus, 1A, 2A, 3A. Makanya aku nih sangat-sangat terkenal cupu, nggak bandel, nggak apa-apa. Karena di lingkungan SMP ku, aku termasuk lingkungan yang kelasnya kelas unggulan. Jadi aku tuh nggak pernah yang bolos sekolah, tuh nggak pernah, keluar-keluar tuh nggak pernah. Paling sering tuh telat aja. Tapi emang aku di kelas itu paling goblok. Maksudnya SMP kelas 1, kelas 2 tuh, SMP kelas 1 tuh sempat ranking 6. Habis itu kelas 2 ranking 18 gitu-gitu. Jadi makin menurun. Sampai kelas 3 SMP pun aku tuh bergaul sama circle anak-anak pintar semuanya. Jadi bangsa yang nggak tahu bandel, nggak tahu, kayaknya kayak alkohol tuh enggak, ngerokok juga enggak gitu. Akhirnya sampai masuk ke SMA. SMA pun ya, aku tuh bisa masuk SMA unggulan di kotaku. Di Binjai. SMA 1. Tuh unggulan tuh. Anak-anak Bandung, Jakarta pada masuk situ semua. Enggak lah, enggak mungkin. Tapi sekolah itu sekolah unggulan. Cuman kan dulu NIM ya, hitungannya NIM itu. NIMku tuh masuk untuk SMA 1 tuh harusnya masuk. Tapi emang aku di SMP tuh udah mulai kendor otaknya tuh. Akhirnya aku masuk ke SMA Negeri 5. Yang mana SMA Negeri 5 ini baru berjalan, kayaknya baru 2 kali punya tamat lah. Istilahnya baru lulusan gitu. Jadi SMA-nya baru dibangun gitu. Tapi karena semua teman-temanku yang SMP ini pada masuk ke sana, akhirnya aku ngikut ke sana. Nih ya, SMA 5 itu adalah SMA yang baru dibangun dan bekas kuburan Cina. Jadi kalian bayangin, kita ada momen istirahat itu keluar main-main. Kami bilang keluar main-main, istirahat tuh, jam istirahat. Kita ngeliatin Nissan tuh masih ada Nissan. Sumpah, sumpah. Jadi Nissan. Terus waktu aku kelas 2, jadi si sekolahnya tuh kayak petak gini kan. Di sini tuh ada lahan kosong. Nah, lahan kosongnya ini itu isinya pepaya, ubi, gitu-gitu. Jadi emang bener kebon. Jadi kalau misalnya kami di sana tuh dibilangnya SMA mana? SMA 5. Oh, sekolah yang semak belukar itu. SMA perkebunan katanya. SMA perkebunan. Jadi ada satu momen waktu ganti kepala sekolah. Di situ tuh kita tuh pernah belajar untuk 1 hari tuh nggak sekolah. Tapi kami suruh nyabutin ubi, nyabutin pepaya. Sampai jadi bersih gitu. Makanya aku tamat, sekolah itu jadi bersih tuh. Kita tuh secara akademis tamat dari situ tolol. Tapi pertanian kita bagus. Tapi pertanian kita bagus gitu. SMA pun aku masuk lingkungan yang pintar, unggulan juga. Aku IPA 1, IPA 2, IPA 3. Jadi IPA 1, kelas 1 IPA 1, kelas 2 IPA 1, kelas 3 IPA 1. Jadi semuanya itu kelas 3-nya tuh unggulan. Dan itu nggak pernah bolos, nggak pernah bandel di sekolah tuh. Cuman aku ini termasuk orang yang beruntung karena biasanya kelas-kelas unggulan tuh jadi korban orang-orang malak. Kan dipalak tuh sama anak IPS, sama anak pokoknya membandel-bandel tuh dipalak. Tapi aku tuh selalu beruntung karena di kelas 2 aku punya temen yang bapaknya ketua ormas. Serius. Nah, kelas 2 nih, dari kelas 1 ke kelas 2 aku tuh lumayan vokal, orangnya tuh lumayan vokal, lumayan berani ngomong gitu. Kalau misalnya baca janji siswa, udah jegel aja nih dari IPA 1, jegel gitu. Terus pembacaan doa, kan doa tuh kan cuma baca teks gitu aja kan, upacara jegel aja nih, jegel gitu. Nah, kelas 2 ada sayembara, bukan sayembara ya, pemilihan. Kelas 1 dulu nih. Kelas 1 tuh di SMA ada pemilihan Jakadara. Tahu Jakadara nggak sih kalian? Kayak Abang None, tapi antar kelas. Nah, gitu nih. Ini aku sih sebenarnya pede-pedean karena itu adalah kompetisi untuk orang-orang ganteng di kelas. Tapi aku kepilih. Bukan karena ganteng dong pasti kan. Karena secara secara intelektualitas mungkin aku mumpuni. Karena aku di situ waktu itu salah satu-satunya Jaka. Kalau Jaka tuh cowok, kalau cewek Dara. Jadi Jaka Dara. Aku yang baca puisi. Gila loh, aku baca puisi
di itu kan jadi dites gitu kan, kayak pengetahuannya apa, terus kemampuannya apa. Kalau dia itu dari nyanyi, main gitar, apa semua. Aku satu-satunya peserta yang baca puisi. Waktu itu 10-1 tuh, kelas 1 unggulan. Baca puisi. Waktu aku baca puisi nih, wah gila, itu dulu apa ya judulnya? Puisi itu ku tulis sendiri, ku ini sendiri. Judulnya tuh Guruku kalau nggak salah. Apa ya? Aku sampai lupa deh. Guruku, kau digugu dan ditiru, gitu-gitu lah pokoknya. Tapi satu sekolah hening dengerin aku baca puisi. Guru bahasa Indonesia aku nangis denger aku baca puisi. Karena palanya digebuk. Enggak lah, enggak. Tapi serius, aku membuat suasana hari itu jadi haru. Nah itu tuh kayaknya nilai plus deh. Jadinya aku akhirnya tahu kalian, kepilih menjadi Jakadara 2018 untuk SMA Negeri 5 Sekolah Pertanian itu. Aku juara 1. Ceweknya cakep, namanya Kinanti. Juga cakep, tinggi gitu. Nah orang-orang biasanya ceritanya kalau udah Jakadara pacaran sama si daranya. Nah masalahnya kayaknya cewekku ini high class lah gitu. Dia tuh dari SMP udah idola gitu. Dari SMP masuk SMA itu udah idola. Jadi aku pun kayak untuk mau deketin kayaknya enggak deh gitu. Jadi ya prestasinya tuh cuma di situ aja, dari situ. Nah, waktu naik kelas 2, OSIS kan berganti tuh kepemimpinan OSIS. Nah, aku termasuk yang dicalonkan menjadi ketua OSIS untuk SMA Negeri 5 itu. Aku nih IPA 1 ya. Nah, temen si lawanku ini IPA 1 juga, tapi secara akademis dia lebih pinter. Cuman aku sudah berpolitik. Di era itu tuh aku udah berpolitik. Jujur-jujuran aja, aku tuh termasuk bukan bursa yang bisa dimenangkan. Tapi guru-guru tuh udah mengarahkan ketua OSIS tuh ke sini. Pasti ke anak ini, namanya tuh Imam. Teman dekatku juga sebenarnya. Teman SMP ku. Ah, ini teman SMP ku yang akhirnya aku ikut sekolah SMA 5 tuh sama dia. Guru-guru tuh udah mengarahkan untuk ketua OSIS tuh Imam aja gitu. Jadi secara kampanye ke sekolah, Imam tuh dapat spot yang banyak. Tapi aku tidak hilang akal. Karena temanku bapaknya ormas, ketua ormas itu, aku ngambil suara ngambil hati dari anak-anak IPS. Anak-anak IPS join semua sama aku. Kenal semua. Aku kan main bola kan. Anak IPS tuh seneng main bola. Jadi aku ke kelas-kelas IPS tuh black campaign lah. Aku bilang, aku nyalon ketua OSIS, kalian pilih aku. Aku bakal siapin bola kulit yang bagus. Lapangan nanti ku bagusin. Ekstrakurikuler, futsal, poli nanti bakal ku buat. Anak-anak SMP, anak-anak IPS itu pada yaudah ini pilih Jegel. Bahkan SMP tuh kan SMA tuh anak IPS-nya chaos ya, maksudnya rusuh gitu kan modelnya. Waktu upacara hari terakhir pemilihan, sebelum kita tuh dibawa keliling sama guru untuk dikasih ini, nulis terus dimasukin ke kotak, masuk kotak. Tapi sebelum itu kita disuruh nyampein visi misi di depan panggung upacara itu. Ini adalah mau mengumumkan, mau dengar visi misi calon ketua OSIS kita tahun 2019. Yang pertama naik tuh. Inilah sekolah bakal jadi ini lebih baik dan bakal jadi sekolah nomor 1 di kota Binjai gitu. Wah, anak-anak IPA tepuk tangan. Wow, gitu semuanya. Terus masuk aku kan. Ini cuma 2 nih, tinggal 2. Naik aku ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak IPS, Jegel. Wah. Aku ada momen. Wah, iya. Semuanya pokoknya aku nggak punya visi misi banyak, tapi yang jelas apapun yang ada kegiatan di sekolah ini, aku tidak membeda-bedakan mana anak IPA, mana anak IPS. Semua rata, dapat hak. Pokoknya gitu deh pidatonya, dapat hak sama dengan mahasiswa yang lain, dan aku akan memajukan olahraga di sini. Wah, tapi anak IPS aja tuh. Wah, gitu. Cuman ini nggak tahu ya, karena memang waktu itu nggak tahu ya, sekolahnya tuh kayaknya nggak siap aku bakal jadi ketua OSIS, karena termasuk yang aku tuh waktu keliling ke kelas-kelas, ada pernah guruku bilang ini, waktu kami dimajuin 2 orang tuh dimajuin ke kelas 3 IPA 1 gitu. Ini ada 2 calon ketua OSIS kita yang bakal membawa sekolah kita keluar namanya. Citra sekolah kita ada di tangan mereka berdua. Silakan kalian pilih. Yang ini Imam Taufik Ridho, anaknya rapi, bagus, lihat bajunya dimasukin. Aku memang pada waktu itu bajunya nggak dimasukin. Ini Indra, rapi juga, cuman bajunya nggak dimasukin. Ya kalian terserah pilih yang mana. Waduh, dari situ aku wah yaudah deh, kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Yaudah, setelah pemilihan tuh aku
jadi wakil satu. Karena suaranya beda jauh pada waktu itu. Ya, jadi wakil ketua OSIS sih sebenarnya tidak ada yang lebih membanggakan daripada bisa cabut di jam sekolah aja deh. Rapat, terus sekolah lain ada urusan apa gitu. Sampai akhirnya kuliah, ya akhirnya terjun ke dunia stand up. Tapi sebelum itu tuh aku sempat kerja jadi kru event organizer gitu, yang kerjanya jadi ngangkat-ngangkat gitu. Tapi IO dulu bahasanya anak kuliah, kalau IO apa tuh IO? Wah, IO keren tuh. Jadi kayak bajunya hitam-hitam, bawa tas yang carrier gitu. Wah, keren lah pokoknya IO. Dulu kerjanya dibayar sehari 75.000 gitu-gitu. Cuman banyak pelajaran hidup yang ku dapat gitu dari IO gitu. Abis dari IO itu aku masuk deh ke komunitas stand up di 2012. Nah, di 2012 itu komunitas stand up Indo Medan besar, dan akhirnya hampir setiap acara di situ semuanya pakai stand up. Jadi entah kenapa setiap ada acara apapun stand up aku pasti kepake. Karena apa? Karena IO-nya semuanya teman-temanku. Jadi akhirnya aku ngerasa bahwa oh ternyata ini hasilnya gitu. Berteman tuh hasilnya ini gitu. Makanya kalau aku mainan IO tuh udah tahu lah ya. Misalnya kayak, Gel, kosong nggak sekian, ini ada job gini-gini. Ya udah, berapa kau gitu. Ya udah, kau mau markup berapa? Aku bilang gitu aja langsung. Ah ya udah ya, kau aja ya. Oke, berangkat gitu. Jadi aku pernah perform 10 titik gitu-gitu, ngikut sama brand rokok, sama apa, semuanya di Medan. Dulu bahkan waktu awal-awal stand up di Medan ya, bayaran kami tuh masih gope deh waktu itu, gope. 300.000 aja udah besar kan di zaman dulu 2012. Aku pernah perform sehari 3 tempat. Pagi, siang, malam. Gila nggak dulu? Stand up tuh bisa sehari tuh bisa 3 tempat. Itu Sabtu 3 tempat, Minggu perform lagi. Jadi makanya dulu tuh kalau stand up tuh kayaknya bisa hidup deh. Cuman semakin banyak komik baru, semakin job berkurang, event berkurang, kok kayaknya nggak hidup deh dari stand up. Sampai akhirnya 2016 aku ikut Suci, alhamdulillah gitu, lolos. Lolos Suci. Dulu 2015 aku dapat golden ticket tuh, lumayan sakit sih aku tuh waktu itu 2014. Karena dari Medan tuh 3 orang kan yang dapat golden ticket. Terus dipikir-pikir, Suci kan ada 20 orang kan pesertanya. Terus ada 7 kota. Di Medan 3 orang yang dapat golden ticket. Aku, Rido Brado, Gita Bebita. Kalau secara hitung-hitungan, dari 7 kota diambil 3 orang, berarti kan ada 21 kan? Kalau 20 orang aja yang masuk Kompas, berarti ada 1 orang dari 7 kota yang harusnya kalah. Kan gitu kan? Aku udah pede tuh. Wah, masuk lah nih 2014 kan, gokil lah. Masuk nih aku Suci nih, alhamdulillah. Sampai aku follow tuh Twitter Suci. Sampai hari pengumuman. Ini hari pengumuman di telepon. Kulihatin, kumantengin. Wah, selamat Abdur Arsyad. Wih. Wah, selamat Dodit Mulyanto. David Nurbianto. Wah, Medan gak ada yang... Mulai kusuk-kusuk tuh aku. Kok gak ada di telepon Medan? Akhirnya aku nelpon Kak Gita. Nelpon Rido. Duh, kok udah telepon belum Mama Suci? Iya, aku udah ditelepon, Gel, katanya. Serius kok yang masuk? Enggak, aku ditelepon. Duh, bilangin sama Gita ya, Gita masuk. Berarti kita nggak ada yang masuk dong, nggak ada. Yang masuk Gita doang. Kata, oh alah, dari situ tuh aku males tuh. Habis itu LKS kan, LKS. Nah, waktu LKS berbarengan sama Suci 5. LKS itu yang menang juara 1 dapat privilege untuk masuk ke show itu, ke show Suci 5 tanpa audisi. Langsung masuk ke show, bukan free show bahkan. Dari 4 orang nih aku, Cacing, Lolo, Rido Brado. Aku sih mikirnya mungkin kalau Kompas milih aku akan berangkat. Tapi kalau Kompas milih yang lain, aku sih nggak masalah. Tapi kalau untuk ikut audisi aku udah nggak mau lagi kemarin tuh udah, aduh nggak mau deh aku ikut audisi lagi. Sakit hati aku gitu sama Suci 4 gitu. Cuman kan kalau dipikir-pikir ya, setelah itu aku 2016 masuk Suci, akhirnya juara, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Ada pelajarannya gini, ternyata kalau misalnya pun pada saat itu aku masuk Suci 4, kayaknya gembel juga deh aku karena imbangnya Abdur, Dodit, Pras Teguh, Hibzi Hoir. Oh banyak lah, jadi kayak ngerasa kayaknya Allah sayang deh gitu. Maksudnya
emang jalanmu di 2016 gitu, kok belum siap nih 2014. Makanya sampai sekarang tuh ketika pindah di Jakarta banyak sekali pola pikirku yang berubah gitu. Dulu kan aku cupu gitu ya, sekarang tuh aku kayak ngerasa kayak anjing setiba ke Jakarta tuh kayaknya apapun yang aku lihat sekarang itu tuh sangat menjadi maksudnya gini, tidak ada yang sia-sia gitu. Apapun yang aku kerjakan sekarang hasilnya bisa ada di sekarang. Aku bisa kuat pindah ke Jakarta tuh karena pengalaman hidupku yang di sana itu dulu ditempa sampai harus ke Jakarta. Di Jakarta tuh lebih bahaya lagi ternyata. Dulu tuh aku lihat ibu-ibu pakai jilbab ngerokok, lihat cewek ngerokok aja tuh kayak, wih, kok ngerokok sih nih? Wih, kok gini gitu. Tapi sekarang aku sadar bahwa kayaknya kita sesama orang tuh harusnya saling ngehargain aja. Karena sekarang tuh kan orang-orang tuh harusnya nggak boleh saling mencampuri lah ya gitu hitungannya ya. Dia punya hidup masing-masing. Karena kalaupun kalau hidupmu dicampuri orang lain, terlalu di setir sama orang lain, itu tuh orang malas juga kan gitu kayak, kok bajunya gini, kok celananya gini, kok sepatunya gini, udah nggak usah gitu, nggak usah gini. Malas juga ya digituin. Akhirnya aku sadar gitu, itu yang membuat aku sekarang kayaknya lebih terbuka secara pola pikir ketika aku tinggal di sini gitu. Ya mungkin itu aja yang aku bisa share sama kalian, bahwa kayaknya kalau aku pribadi ya, untuk hidup di sekarang itu yang penting attitude ya kali ya, attitude tuh bisa membawa kita ke pertemanan yang lebih baik. Dan pertemanan itu yang menurutku bisa sangat membuka pintu rezeki kemana aja gitu. Karena aku percaya kalau kita berteman sebanyak-banyaknya itu kayaknya kemana-mana kita nggak susah deh. Kayak stand up Indo aja ya, kita ada komunitas di seluruh Indonesia. Sekarang tuh aku kayak nggak pernah takut mau ke kota manapun. Karena aku tinggal ngubungin komunitas stand up-nya. Kayaknya aku untuk berteman di sana juga. Jadi udah nggak takut lagi bakal nanya ini yang bagus di mana, makan yang enak di mana, tinggal ngobrol aja sama komunitasnya. Jadi paling nggak untuk teman-teman ya perbanyaklah berteman dan bertemanlah sebaik-baiknya. Udah itu aja. Semoga bisa membawa pintu rezeki untuk kita semua. Oke, itu tadi sekian cerita aku dan terima kasih banyak udah mau mendengarkan monolog gue.